Oke, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas topik selanjutnya. Spoilernya sebetulnya sudah disampaikan waktu kuliah yang hari Selasa yang lalu, waktu kita belajar tentang dua buah plat yang disusun secara sejajar, ya, atau yang kita nanti akan kenal sebagai plat sejajar, di mana nanti akan kita aplikasikan dia untuk ini menghitung potensial listrik yang terkandung di dalam kapasitor, di mana nanti kapasitor itu nanti merupakan sebuah device atau perangkat elektronik yang bisa menyimpan muatan yang aplikasinya kita gunakan setiap hari di HP kita, di laptop, bahkan sekarang yang namanya water dispenser juga kan ada yang ini ya di charge sistemnya, jadi tidak dicolok ke tegangan AC, tapi dia sistemnya di charge, terutama bagi teman-teman di sini yang di asrama, di kosan, di apartemen dan lain sebagainya, itu ada dispenser yang dipasang ke galon terus nanti dia memompanya itu secara elektronik. Nah itu sistemnya di charge. Nah kalau sistemnya di charge maka ada pengisian muatan yang terjadi di situ. Di sini seperti biasa kita akan review dulu sebelum masuk ke materi intinya. Di mana di hari Senin dan juga Selasa yang lalu sudah diperlihatkan bagaimana cara menghitung medan listrik menggunakan teknik hukum Gauss. Yang sebetulnya itu tujuannya untuk mempermudah, karena kita nggak perlu menghitung integral yang terlalu susah, ya. Karena langsung integral permukaan EDA-nya itu kita langsung sama dengan EA, dan A-nya itu menggunakan ini luas permukaan dari objek yang kita tinjau, entah itu bentuknya yang sferis itu maksudnya bola, atau yang bentuknya silindris. Kalau kita berhubungan dengan soal-soal yang soal-soal yang bentuk permukaan muatannya itu seperti kabel, seperti tabung dan sebagainya, dan juga satu lagi adalah yang plat yang terakhir kita bahas itu. Nah, di sini pemahaman tentang apa itu flux penting, karena total seluruh garis medan yang menembus sebuah permukaan itu nanti kita bisa hitung either menggunakan integral EDA, ya, atau menggunakan key in dibagi epsilon 0. Jadi kalau misalnya kita tentukan permukaan ininya, permukaan Gauss-nya itu misalnya ini kan muatan titik, permukaannya itu adalah sebuah sferis atau bola, maka di dalam bola itu ada key in enggak? Kalau enggak ada key in, maka 0 langsung, ya. Seperti itu. Atau misalnya bendanya berupa konduktor, di mana kalau konduktor itu si sebaran muatannya itu hanya ada di permukaannya saja, sehingga di dalam konduktornya dia itu medannya 0. Jadi tujuannya memang untuk supaya tidak terlalu sulit. Nah, drawbacks-nya atau kelemahan dari metode ini adalah kalau misalnya bendanya tidak beraturan, ya. Kalau misalnya bendanya itu seperti tas ini misalnya sebaran muatan yang dihasilkan oleh sebuah benda yang bentuknya kayak tas ini, nah ini nggak bisa disederhanakan menjadi bentuk bola, bentuk silindris maupun yang pillbox seperti yang dicontohkan kemarin. Karena yaitu setiap lekukan dan kurva yang terbentuk oleh tas ini ya harus dihitung semua, baru nanti kita dapatkan medan listriknya. Atau misalnya bentuknya kayak selembar kertas atau selembar tisu yang udah di wall gitu ya, yang udah di wall bahasa Indonesianya apa ya?
ini ya, udah digulung dan diremas gitu ya. Nah itu kan bentuknya jadi nggak beraturan. Nah itu harus di ini. Kecuali dia memang dibentuk seperti bola yang pejal gitu ya. Nah itu baru bisa kita hitung. Misalnya si kertasnya dicincang, kemudian dibikin bubur kertas, kemudian nanti dibentuk menjadi bola pejal. Nah itu bisa menggunakan hukum Gauss. Tapi kalau misalnya masih kertas yang bungkus seperti itu, ya itu nggak bisa. Dia harus menggunakan persamaan Coulomb yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Nah, kita udah juga belajar muatan induksi, bahwa kalau misalnya sebuah konduktor dipengaruhi oleh medan luar, maka nanti akan terjadi polarisasi di permukaannya, ya, di mana polarisasi di permukaannya itu mengikuti arah medan. Jadi di bagian ekor medan terjadi polarisasi muatan negatif, sedangkan yang di muka dari arah medan itu polarisasi muatan positif. Dan dia ada berpasangan ya. Ini jadi kalau plat ini ke sini, ya, plat ini dan ini menghasilkan medan luar, terus dimasukin konduktor di sini, sehingga yang di sini ini mengarahkan garis medannya itu dari kiri ke kanan, sehingga bagian yang ini nanti akan berinteraksi dengan bagian yang ini. Sehingga kalau yang ini positif, ini negatif. Dan yang ini negatif, ininya positif. Sehingga terjadi polarisasi seperti ini. Sehingga kalau kita hitung berapa medan yang di tengah sini, itu nanti dia sama dengan 0. Begitu pula kalau yang isolator, juga nanti akan demikian, sehingga ada yang disebut sebagai medan induksi. Seperti yang dijelaskan waktu sesi kuliah kemarin, yang terakhir itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu menghitung energi potensial, karena ternyata listrik itu bisa menyimpan energi, gitu ya. Kenapa sekarang why bother with studying magnetic and electric? Itu karena ternyata menyimpan energi, gitu loh. Yang sekarang kita gunakan sehari-hari, seperti lampu, HP dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk menyetel lagu, gitu ya, menonton film dan lain sebagainya. Itu basisnya menggunakan electrical. Nah, energinya itu sendiri jadi stored, ya, atau disimpan dalam bentuk potensial listrik nanti, ya. Jadi energinya nanti bentuknya itu dalam potensial listrik. Kemudian nanti kita akan belajar ekuipotensial, juga mempelajari apa kaitan antara potensial listrik dengan medan, ya. Karena seperti yang kemarin sempat disinggung, bahwa perumusan medan sendiri atau wujud dari medan sendiri itu kan relatif abstrak, nggak bisa lihat, nggak bisa pegang, nggak bisa sentuh, gitu ya. Kalau temperatur kita bisa rasakan di kulit kita, oh dingin, oh panas. Kalau medan tuh enggak. Kalau kita kesetrum, kita tuh sebetulnya mengalami arus mengalir ke badan kita, gitu loh. Tapi medan itu memang ada sesuatu hal yang relatif abstrak, nyata ada, tapi hanya dari efeknya sajalah bisa kita lihat bahwa itu ada, entah itu dari manifestasi gaya tarik-menarik antara dua buah benda itu yang saling menempel dan lain sebagainya, atau tolak-menolak, atau dari sini perumusan tentang potensial listrik yang menyatakan seberapa besar muatan dia tersimpan di dalam itu, di dalam sebuah wadah tertentu. Wadah di sini bisa kapasitor plat sejajar, bisa kapasitor bola, bisa kapasitor silinder dan lain sebagainya. Nah, kalau dianalogikan dengan gravitasi, nah itu mirip-mirip. Kita kan nggak bisa lihat ya medan gravitasi wujudnya kayak gimana, tapi dia tuh seperti seakan-akan dia memaksa kita untuk menunjam ke bawah bumi gitu. Kita nggak bisa, kalau kita loncat tinggi gitu ya, ya pasti ditarik lagi ke bumi gitu loh, oleh si medannya itu. Nah, jadi medan listrik juga mirip-mirip perilakunya seperti itu. Nah, ini ya aplikasinya sekarang mobil listrik dan lain sebagainya yang lagi ngetren. Kemudian Tesla juga bikin electrical spacecraft gitu ya.
dan lain sebagainya. Ya walaupun sebenarnya untuk meluncurkan apa itu roketnya Tesla dan itu kan masih menggunakan bahan bakar juga sebetulnya ya, tapi si bahan bakar apa BBM-nya itu tidak seperti waktu NASA tahun 60-an bahwa digunakan semuanya untuk menyalakan listrik dan lain sebagainya, karena dia juga yang Tesla ini ada juga solar panelnya, sehingga untuk beberapa kebutuhan tertentu dia menggunakan solar panel, tapi sebagian dia dari BBM. Jadi tidak 100% dia menggunakan ini. Nah, di bioenergi ada kemungkinan juga nanti bagaimana, ya mungkin kalau sekarang bioenergi kelihatannya diperuntukkan memang untuk energi-energi yang skalanya mikro atau kecil. Bahwa dengan pemanfaatan minyak jarak, pemanfaatan minyak apalagi sawit gitu ya, itu nanti akan digunakan sebagai biodiesel. Masih diminta untuk masih sistemnya itu dikonversikan dulu sebagai BBM, kemudian nanti dari BBM itu dibakar kemudian nanti menggerakkan turbin, menggerakkan listrik, menghasilkan listrik gitu ya. Tapi bisa saja nanti dari bahan-bahan yang kita tidak tahu, mungkin dari getah karet. Ini saya nebak-nebak aja ya, karena saya bukan ahlinya. Bisa aja dari nanti getah karet atau daun jambu atau misalnya biji mangga gitu ya. Ternyata ada zat-zat tertentu yang bisa dijadikan sebagai bahan pengisi dari kapasitor, sehingga dia bisa itu menyimpan energi listrik yang lebih besar. Siapa tahu gitu, karena saya bukan ahlinya di situ. Hanya fisika menyatakan bahwa kalau saya punya pelas sejajar dan di dalamnya itu saya isi dengan dielektrik atau isolator, saya bisa menghasilkan delta V yang besar gitu. Sehingga ini. Nah, kalau yang kita pakai sekarang misalnya di HP itu kan masih berbasis litium ini ya, baterai litium ya kan ya. Nah, itu kan litiumnya itu sendiri dalam bentuk cair ya. Nah, saya lupa litium itu dia kalau di kimia logam atau bukan ya? Lupa saya. Atau apa? Masih logam ya. Jadi dia masih apa itu namanya sifatnya itu more or less dia itu semiconductor. Jadi ketika dia tegangannya sekian dia bisa bertindak sebagai konduktor, sebagian kalau tegangannya kurang dia jadi itu apa namanya sebagai isolator. Dan dengan konstanta dielektrik tertentu dia itu bisa menyimpan energi listrik seperti itu, sehingga dia digunakan untuk perangkat yang kecil-kecil kayak apa itu namanya laptop, HP dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kebutuhan nanti mobil listrik, kemudian UAV itu drone dan lain sebagainya ya itu apa namanya mungkin nanti pemanfaatannya akan menjadi banyak gitu ya, yang kita sendiri juga mungkin saat ini belum kepikiran gitu. Oh ternyata bisa digunakan untuk hal-hal itu gitu misalnya. Dan kalau misalnya pun sudah dibuat ya nanti aplikasinya banyak, misalnya berkontribusi pada monitoring pertanian atau misalnya mengawasi daerah-daerah terpencil gitu ya, atau misalnya ya itulah akan ada hal-hal yang bisa diaplikasikan untuk ini apa namanya untuk penginderaan jarak jauh dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu bisa tahan lama, apa namanya pengisiannya cepat dan lain sebagainya. Nah ini sistem elektronik di pesawat ini biasanya saya dulu kalau ngajar anak FTMD saya perlihatkan bahwa kenapa Anda harus belajar rangkaian listrik, medan listrik dan lain sebagainya, karena semua perangkat di pesawat dia listrik. Tapi kalau di Anda FTI yang berkaitan dengan pangan dan ini apa namanya dengan energi itu biasanya berkaitan dengan bahwa ya setidaknya di lab-lab kalian ya yang skala rendah aja ya skala. Jadi jangan jadi apa kalau yang diterapkan yang mungkin lagi ngetren ya ini ya pemanfaatan mobil listrik, drone, pesawat ulang-alik dan lain sebagainya yang berbasis kepada baterai listrik. Tapi kalau untuk apa namanya aplikasi rumahan dan lain sebagainya atau teknologi pangan dan lain sebagainya, hampir semua
alat yang nanti akan Anda gunakan tuh berbasis perangkat elektronik gitu. Walaupun nanti mungkin mixer, kondenser, penyejuk dan lain sebagainya atau oven itu masih belum digital amat gitu ya, masih analog gitu ya, masih apalagi untuk skala industri rumahan. Tapi setidaknya kalau misalnya akan ditingkatkan untuk industri yang lebih luas, seperti kalau misalnya Anda suka nonton National Geographic yang itu tuh apa? Yang ini yang suka memperlihatkan bagaimana proses pembuatan pabrik permen, pabrik susu, ya, atau makanan-makanan kalengan. Nah itu bagaimana kita bisa mempreserve makanan dalam kondisi baik dan lain sebagainya. Itu kan semuanya mesin elektronik semua gitu. Jadi Anda sedikit banyak memang untuk bagian ini fisika dasarnya memang walaupun nanti di pabrik atau apa tinggal manggil teknisi gitu ya kalau ada trouble dan lain sebagainya, tapi setidaknya Anda tahu loh, oh nggak dikadalin juga gitu loh. Bahwa kalau misalnya ada barang rusak atau ada peralatan yang rusak, oh ini permasalahannya di sini dan lain sebagainya. Jadi setidaknya you know bahwa perangkat-perangkat yang nanti Anda gunakan itu nanti banyak berbasis elektronik dan maybe nanti menggunakan itu sistem baterai yang ini yang apa namanya yang chargeable dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau misalnya nanti kalau di sini Anda sudah dibagi ke prodi bioenergi sama teknik pangan atau masih FTI umum? Masih umum. Kalau masih umum berarti mungkin masih ada yang ke bioenergi yang berkaitan dengan pemanfaatan itu ya. Apa namanya kayak hasil-hasil pertanian maupun peternakan yang nanti akan digunakan sebagai sumber energi alternatif ya. Jadi green energy dan lain sebagainya. Jadi at least Anda punya bahan untuk itu gitu lah ya, bahwa yang sekarang kita gunakan itu banyak yang berbasis kepada elektronik ya untuk pemanfaatan energi apalagi dengan teknologi digital yang sekarang, sehingga pengetahuan Anda tentang basic science elektrostatik, elektrodinamik, rangkaian listrik, gelombang EM dan lain sebagainya ya penting. Walaupun kalau dipikir-pikir saya belajar kuantum buat apa ya? Atau saya belajar teori relativitas khusus buat apa gitu. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang memang sekarang belum kepikiran tapi nanti ternyata di situ dan lain sebagainya. Teori kuantum itu kalau di teknik pangan atau bioenergi berkaitan dengan itu misalnya kalau yang ini kalau yang pangan itu saya tahunya tuh ini seperti kalau alat-alat buat tes. Kalau pH gampang pakai kertas lakmus, tapi kalau yang misalnya ini bukan kristalografi, spektrografi. Nah, itu spektrografi untuk melihat apakah sebuah kandungan makanan itu dia mengandung zat-zat yang baik atau zat-zat yang buruk, ada logam berat atau tidak. Nah, itu ada kuantumnya di situ. Walaupun mungkin nggak terlalu mendasar dengan kuantum fisika dasar, tapi spektrografi itu basicnya adalah kuantum. Bagaimana kita ambilnya sampel makanan gitu ya, nasi goreng gitu misalnya, ya 1 sendok kecil nasi goreng gitu, terus masukin, terus nasi gorengnya juga nggak cuma nasi aja, ada potongan sosisnya, ada telurnya, pasti ada kecapnya, ada garamnya gitu ya. Terus dia dilumatkan, ya, terus dia itu sudah dalam kondisi koloid gitu ya. Kemudian nanti dari koloid itu disedot, masukin ke tes alat tes itu. Kemudian nanti dari situ diperiksa ininya kandungannya, mengandung apa aja di situ misalnya. Nah, itu menggunakan kuantum, menggunakan spektrografi kuantum. Jadi bisa kelihatan, kandungan nasi gorengnya ini karena nasi ya, nasi berarti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya, yang basic-basic seperti itu. Atau mungkin misalnya ada kalau diracun misalnya ada merkuri gitu. Nah, itu juga bisa ketahuan di situ ininya. Nah, itu basicnya adalah kuantum. Kalau di bioenergi setiap setiap atom ya
pada logam maupun bukan logam atau gas dan lain sebagainya, itu nanti dia punya energi level dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau Anda berkesempatan untuk S2, S3 dan mempelajari energi lebih mendalam, yaitu kuantum mungkin kepake karena kimia fisik yang nanti akan kalau teknik kimia, teknik pangan dan energi harusnya dapat kimia fisik. Kimia fisik itu basicnya kuantum, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan atom, partikel, molekul, ya itu kuantumnya ada gitu. Terutama kalau mau mendalami tentang ini ya, gen dan lain sebagainya, itu kuantum masuk. Anda kalau misalnya suka mager sambil rebahan di kosan, buka TED, ya jadi jangan influencer aja yang dibuka ya. Jadi buka juga video-video TED, itu suka ada ceramah-ceramah yang sekarang apa sih namanya? Interdisipliner. Anda bisa lihat ada yang namanya quantum biology, quantum pharmacy, nanofarmasi dan lain sebagainya, atau nanochemistry dan lain sebagainya. Anda lihat di situ bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan vaksin, obat, kemudian energi terbarukan dan lain sebagainya, ternyata berkaitan dengan bukan fisika dasar, justru lebih kepada fisika kuantum, karena disitulah source dari energi itu ternyata munculnya di situ. Gitu. Kalau yang di sini nih hampir kayak SMA kelas 4 jadinya yang makro-makro saja. Padahal energi dan lain sebagainya itu justru terkandung di dalam zat-zat yang kecil-kecil itu. Gitu loh. Nah itu yang jadi menarik nanti ketika Anda melanjutkan kuliah, kalau tertarik gitu ya ke hal-hal yang sedemikian. Jadi basicnya sudah ada gitu. Walaupun nanti mungkin di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 Anda nggak belajar fisika relativitas khusus, tidak belajar kuantum, tapi ketika nanti S2, S3 Anda sudah punya basic tentang itu. Pernah dengarlah setidaknya gitu bahwa Pak Harib itu pernah cerita seperti itu, tapi dulu nggak masuk ke otak gitu ya. Kalau nanti di S2, S3-nya, oh ternyata kepake gitu dan lain sebagainya. Nah, kembali ke materi. Jadi di sini ada beberapa hal yang biasanya saya perkenalkan, karena kadang-kadang kita taken for granted, sudah menerima jargon, menghafal ada energi potensial, tapi kita kadang lupa definisi asalnya tuh apa, supaya diharapkan sih supaya tidak terlalu membingungkan tentang apa itu definisi potensial listrik sama energi potensial listrik, karena itu dua hal yang berbeda namun berkaitan. Nah, kalau potensial itu sebetulnya adalah sebuah fungsi atau kumpulan fungsi yang ini dulu. Jadi kalau kita ngomongin potensial itu sebetulnya merupakan fungsi atau kumpulan fungsi dari posisi dalam ruang, ya. Dan dia itu kalau misalnya diturunkan terhadap posisi, maka nanti akan membentuk sebuah vektor. Itu ininya ya, definisinya potensial itu. Jadi sebuah konsep abstrak juga sebetulnya. Artinya kalau bisa diterjemahkan secara bebas, potensial itu sebetulnya merupakan medan skalar. Sebuah medan atau sebuah lingkungan pengaruh akibat keberadaan sebuah benda, tapi dalam bentuk skalar. Gitu. Jadi dia bukan dalam bentuk vektor seperti medan listrik. Yang sebelumnya kan medan listrik itu adalah sebuah besaran vektor. Tapi kalau potensial itu adalah sebuah fungsi, sebuah fungsi atau kumpulan fungsi dari posisi dalam ruang, yang mana kalau fungsi itu diturunkan kalau dia diturunkan terhadap posisi sekali, ya jadi diturunkan sekali terhadap posisi, dia akan membentuk sebuah vektor yang berupa medan. Sedangkan energi potensial yang sering kita gunakan sejak fisika dasar 1 merupakan kapasitas untuk melakukan suatu kerja oleh suatu benda.
atau sistem berdasarkan posisi atau konfigurasinya. Jadi sama waktu kita ini kan ada benda gravitasi, energi potensial gravitasi, dia misalnya ketinggiannya dari sini ke sini, ini kalau height saya berapa ya? 1,5 ya. Kalau ini dia ada di sebetulnya nggak 1,5 ya, karena kita kan di lantai 2 ya. Tapi let's say permukaan ini adalah 0 dan ini saya memposisikan penghapus ini 1,5 meter di atas permukaan tanah, berarti dia punya energi potensial MGH ya, ingat ya. Dia ini artinya punya kapasitas untuk melakukan satu kerja. Kerjanya gimana? Ada sebuah gaya yang menarik dia dari posisi sini ke sini kan? Bener nggak? Ingat nggak dulu? Kerja itu W adalah sama dengan integral dari FDS kan? Kumpulan gaya dikalikan posisinya kan? Perubahan posisi. Jadi ini ketika saya lepas, energi potensial ini akan menghasilkan sebuah kerja, ya, menghasilkan sebuah kerja yang membuat benda ini berpindah dari atas ke bawah gitu, ya kan? Itu definisi dari energi potensial. Nah, di listrik juga sama. Ada sebuah manifestasi, ada sebuah kapasitas. Akibat listrik itu punya muatan, dia akhirnya bisa menghasilkan atau memiliki kemampuan untuk membuat sebuah benda itu bergerak gitu, berpindah. Kalau nggak begitu ya listrik nggak ngalir. Ya, kalau hal itu tidak terjadi, maka listrik tidak akan mengalir dari tegangan rendah ke dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nggak akan ada bisa kita nikmati lampu, nggak bisa kita kuliah ada di monitor. Seperti itu. Gitu. Nah makanya listrik ternyata juga memiliki sebuah energi potensial. Nah yang apa itu namanya? Yang harus diperhatikan adalah ada konsep potensial yang merupakan kaitannya dengan medan, ada energi potensial. Kalau energi potensial ini, kata potensialnya itu ya berarti ada harapan gitu ya, ada kemampuan gitu. Tapi kalau potensial yang atas, itu lebih kepada definisi matematis sebetulnya. Jadi harap diperhatikan bahwa penggunaan kata potensial dan energi potensial itu bukan satu hal yang sama gitu. Yang satu itu adalah berbasis kepada definisi matematis yang rada-rada abstrak. Nah, kalau yang ini lebih bisa dibayangkan. Makanya di fisika dasar 2 sekali lagi banyak materi-materi yang kita itu nggak bisa ngelihat terlalu jelas gitu ya. Tapi kita bisa lihat ada efeknya, ada hasilnya dan lain sebagainya. Kayak cahaya, kita kan nggak melihat cahayanya ada garis-garis kan? Kalau di buku lihat aja. Waktu Anda belajar optik di SMA, kan cahaya ada garis-garisnya ya? Memang ada garis-garisnya gitu? Enggak kan? Tapi itu adalah sebuah pembayangan gitu loh, ada sebuah ilustrasi yang bertujuan supaya penjelasannya itu menjadi mudah dimengerti gitu loh. Ada garis, ada konsep garis. Sama seperti itu garis medan. Emang bisa ngelihat gitu, ini kan logam ya. Ini ada banyak medan listrik berseliweran di mana-mana. Harusnya kan ada garis medan ya. Bisa ngelihat nggak garis medannya? Enggak kan? Ya gitu. Itu tuh hanya untuk ngebantu aja gitu. Makanya memang di sini ada beberapa perangkat-perangkat yang supaya membantu kita untuk melihat hal-hal yang ini seperti yang fiktif gitu. Padahal ada gitu. Tapi dia karena sifatnya ini ya, karena sifatnya itu kalau listrik itu dia keberadaannya itu sendiri dari muatan itu sendiri ya memang menghasilkan pengaruh ke sekitarnya, tapi ya itu nggak bisa dilihat gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, tapi udah keduluan dengan penjelasan saya bahwa kalau di gravitasi kita punya medan gravitasi yaitu G. G itu percepatan gravitasi, by the way, ya. Diingat-ingat lagi. G vektor, kalau misalnya kita hitung skalarnya, yaitu ke 10 meter per detik kuadrat. 10 meter per detik kuadrat itu berasal dari G besar, konstanta gravitasi, dikalikan M massa bumi,
dibagi R, jari-jari rata-rata bumi dari inti sampai ke permukaan. Dan kalau saya ngajar di FTTM atau di FITB, saya perlihatkan bahwa R ini tidak seragam. Tapi kalau di FTI ya kita anggap seragam. Karena kalau di sini kita akan belajar bahwa ya Anda juga kan nggak akan terlalu ini ya, mempermasalahkan Anda mengukur di Mount Everest, mau di New York, di Jakarta, di Bandung atau di Cirebon atau di mana. Tapi kalau FTTM penting karena setiap permukaan bumi itu kan ada bukit, ada lembah, ada palung, ada puncak gunung, ada jurang dan lain sebagainya, itu memberikan G yang beda-beda. Tapi untuk kita hitung saja bahwa R-nya ini adalah jari-jari rata-rata dari bumi yang more or less itu sekitar 6.000 km itu. Nah, kalau misalnya digunakan konstanta-konstanta itu didapatkan G-nya itu nilainya ya 9,8 sekian yang sering kita sederhanakan jadi 10. Nah, itu sebetulnya merupakan medan gravitasi. Kita udah belajar itu sebetulnya, tapi kita jarang menyebut itu sebagai medan supaya tidak bingung gitu. Konsep medan itu baru diperkenalkan di sini dan lebih banyak ngomongin di fisika dasar 2. Di fisika dasar 1 itu lebih banyak kepada mekanika perpindahan posisi gitu ya, energi potensial dan lain sebagainya, tidak menyentuh tentang konsep medan, padahal di situ udah diajarin gitu. Nah, kalau di medan listrik lihat perumusannya mirip-mirip, namun yang paling fundamental kalau gravitasi dihasilkan oleh M, jadi saya punya massa 100 kg, Anda punya massa 60 kg, pasti punya medan gravitasi. Ya, pasti punya medan gravitasi. Begitu pula dengan bumi yang tentu saja massanya lebih berat. Kalau listrik dia dihasilkan bukan dari massa tapi dari muatan. Makanya penting ya mempelajari ini bahwa setiap benda ya itu selain punya massa pasti punya muatan. Either dia itu netral, positif atau negatif gitu. Jadi bisa saja kondisi badan saya sekarang saya punya massa 100 kg, tapi muatan saya netral. Ya, muatan saya netral. Tapi ada muatannya. Ya kan kulit saya terdiri dari elektron, proton dan neutron. Pasti ada muatannya. Begitu pula dengan botol minum plastik, layar komputer, apalagi speaker, gitu ya. Pasti ada muatannya. Jadi nggak mungkin ada. Sama seperti massa. Selama dia itu terbentuk dari atom-atom, elektron, proton, dan neutron, pasti punya massa. Ya, dan juga pasti punya muatan gitu. Tapi kalau yang muatan menghasilkan medan listrik, kalau yang massa menghasilkan medan gravitasi. Nah, itu yang dihasilkan oleh massa dan muatan. Yang dirasakan itu adalah ya ini kita kalau loncat ditarik ke bawah, gaya gravitasi. Listrik cat di tembok nempel dengan beton ya, padahal cat itu basicnya kalau nggak berbasis polimer, berbasis minyak atau air ya, bisa nempel di beton. Yang beton itu sendiri kan dari ini ya, dari apa ya, kalau beton itu kan dari semen ya, campuran batu pasir dan lain sebagainya. Kok bisa nempel? Nah, itu ada gaya tarik menarik. Nah, sehingga kalau dihubungkan dengan ini yang sudah kita pelajari dulu FDS, itu nanti akan dihasilkan usaha ya atau kerja ya yang dihasilkan oleh ini gaya gravitasi. Gaya gravitasi ya, gaya gravitasi jadi medan gravitasi membuat sebuah benda berpindah posisinya ya akibat pengaruh gaya gravitasi sehingga menghasilkan usaha seperti itu. Nah, begitu pula dengan ini, begitu pula dengan listrik. Kalau ternyata ada sebuah muatan, itu tadi kan dia bisa menghasilkan gaya tarik menarik gitu ya, tarik menarik dan tolak menolak. Artinya dia bisa menghasilkan sebuah partikel tertentu itu menjauh atau mendekat ya. Menjauh mendekat itu kan berarti ada perubahan posisi. Nah, berarti menghasilkan usaha seperti itu.
Nah, ini contohnya, kalau misalnya saya punya sebuah partikel yang saya akan coba pindahkan dari A ke B, tapi A ke B ini dia dipengaruhi oleh medan gravitasi yang membawa dia ke bawah gitu. Nah, jadi usaha yang saya butuhkan untuk supaya partikel itu pindah dari A ke B dalam pengaruh medan gravitasi, ya ini kayak gini perumusannya, ya. Ya, ininya kayak gitu. Nah, ini adalah perumusan dari bagaimana yang namanya usaha oleh gaya gravitasi tidak lain tidak bukan merupakan perubahan energi potensial gravitasi MGH. Tapi di sini saya pakainya Y karena lebih apa ya? Apa namanya? Kalau H itu kan dari height sebetulnya. Dari bahasa Inggris terjemahan height MGH. Tapi kalau di sini saya pakai Y karena lebih konsisten dengan sistem koordinat kartesis 2D. Di mana untuk yang vertikal dia pakainya Y, kalau yang horizontal dia X. Dan itu tadi ingat-ingat bahwa usaha yang dihasilkan oleh gaya gravitasi hanya bergantung pada titik awal dan akhir, ya kan? MGH awal dikurangi MGH akhir dikurangi MGH awal. Jadi bentuk lintasannya nggak pengaruh, sehingga gaya gravitasi dengan demikian merupakan gaya yang sifatnya konservatif karena tidak bergantung pada karena penghitungan usaha oleh gaya gravitasi tidak bergantung pada lintasan. Beda dengan gaya apa yang dulu? Gaya gesek. Ya kan? Kalau gaya gesek mau di bidang miring dengan bidang datar sama bidang melingkar kan beda ya? Dia bergantung lintasannya. Kalau ini enggak. Kalau gaya gravitasi dan juga nanti gaya elektrostatik, dia juga masuk ke dalam jenis-jenis gaya yang konservatif karena hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Nah, manifestasinya ya. Kalau dulu kita hitung sebuah bola dari tinggian kemudian dari posisi A ke B, itu kita bisa hitung berapa perubahan energi potensialnya. Perubahan energi potensial adalah usaha kan? Itu yang sudah kita pelajari dulu di fisika dasar 1. Nah, kalau misalnya usaha dibagi dengan massa, tadi ingat ya. Jadi sekarang kalau sebuah usaha dibagi oleh variabel yang membentuk medan tersebut, yaitu kalau di gaya gravitasi, kalau usaha gaya gravitasi dibagi oleh massa, massa ini kan menyebabkan medan gravitasi. Nah, jadi kalau usahanya ini dibagi dengan massa, maka nanti akan kita dapatkan potensial gravitasi. Berarti nanti kalau misalnya saya punya usaha oleh listrik, dibagi dengan muatan listrik, nanti akan saya dapatkan itu potensial listrik seperti itu. Nah, the potential energy per unit mass is called gravitational potential. Nah, ini. Jadi tapi memang dulu waktu kita belajar fisika dasar 1, konsep tentang potensial gravitasi memang nggak diajarkan karena ya itu tadi mungkin nanti materinya juga udah berat gitu ya, banyak yang harus dipelajari. Muncullah konsep tentang ini potensial yang abstrak. Ya makin bingung gitu ya. Padahal potensial gravitasi itu ada, walaupun memang dia tidak bisa digunakan untuk menyimpan energi yang di store gitu ya, nggak bisa yang disimpan kayak baterai gitu ya, nggak bisa ya karena berbagai kendala dan lain sebagainya. Namun di sini bisa kita lihat bahwa perumusan potensial gravitasi itu bisa kok ya. Perumusan potensial gravitasi, kalau misalnya perubahan energi potensial gravitasi dibagi dengan massanya, itu nanti akan dihasilkan perubahan potensial gravitasi. Nah, cara yang sama seperti ini kita adopsi untuk yang listrik. Nah, sehingga nanti dapat seperti ini. Kalau misalnya saya punya perubahan misalnya saya punya perubahan energi potensial, ini masih gravitasi dulu, bentar ya.
Kalau saya misalnya punya perubahan energi potensial gravitasi dibagi dengan masanya, maka saya dapatkan perubahan potensial gravitasi. Nah ini kadang-kadang yang jadi apa namanya puyeng itu yang mana potensial gravitasi, yang mana perubahan energi potensial gravitasi. Namun dengan cara yang sama nanti kita bisa gunakan juga untuk yang untuk yang elektrostatik. Nah, analoginya kayak gini. Kalau misalnya tadi gravitasi itu berkaitan dengan benda yang di ini ya kayak biar nggak berisik, benda kayak gini. Nah, gitu, ada usaha yang muncul ya. Nah, itu untuk yang gravitasi, tapi kalau yang listrik itu dia harus ada beda medan ya, harus ada gaya elektrostatik yang bekerja pada sebuah muatan uji yang berada dalam pengaruh medan gitu. Kalau yang ini kan gravitasi dia gayanya itu apa? Berasal ya, gaya gravitasi ini kan muncul pada bola basket ini atau tadi pada penghapus karena si penghapus dipengaruhi oleh medan gravitasi. Nah, kalau listrik ada sebuah muatan di tengah-tengah plat sejajar. Plat sejajarnya ini sendiri menghasilkan medan kan, kita udah tahu itu. Nah, karena dia menghasilkan medan dan di dalamnya ini ada sebuah muatan uji. Nah, terjadilah gaya elektrostatik di dalam sehingga dia berubah posisinya dari A ke B gitu. Jadi analoginya sama, ada sebuah medan mempengaruhi benda yang ada di sekitarnya sehingga benda itu bergerak, makanya timbul usaha. Sehingga nanti kalau perubahan energi potensial gravitasi WAB itu adalah delta MGH seperti yang ditunjukkan yang di sini. Kalau yang di sini usaha oleh gaya elektrostatik adalah sama dengan perubahan energi potensial elektrostatik yang ini. Rumusnya tentu saja bukan MGH karena sekali lagi fenomena kelistrikan tidak melibatkan massa tapi melibatkan muatan. Nah, jadi nanti perumpamannya kayak gini, ya. Yang disebut sebagai potensial di A dan potensial di B itu adalah energi potensial listrik di A dibagi dengan muatannya, sedangkan yang B potensial listrik di B adalah energi potensial listrik di B dibagi dengan muatannya. Ya gitu. Nah, sehingga yang nanti akan kita simpan di dalam kapasitor itu adalah energinya dalam bentuk delta V. Beda potensial antara plat positif dan negatif ini. Gitu. Nah, definisi dari elektrik potensial yang dicantumkan di sini adalah the electric potential at a given point is the electric potential energy of a small test charge divided by the charge itself. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat kompilasi, ya, kita bikin kompilasi dan analogi, maka bisa dilihat di sini kalau gaya gravitasi adalah Fg adalah sama dengan M dikalikan medan gravitasi. Medan gravitasi itu adalah min G M per R kuadrat. Maka kalau yang listrik ya yang begini. Ya, yang listrik yang begini. Nah, sehingga nanti perubahan potensial gravitasi seperti ini, perubahan potensial listrik seperti ini. Sedangkan perubahan energi potensial listrik adalah yang ini. Ya. Jadi perumusannya itu dari situ. Bentar. Oh ya, saya terangkan dulu 7 menit, nanti pukul 8 istirahat ya. Pukul 9 istirahat. Thank you. Oke. Nah, ini pengulangan aja ya. Bahwa energi potensial listrik itu adalah tidak bukan merupakan perkalian dari Q dikalikan dengan beda potensialnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga nanti kalau misalnya Anda menemui soal ujian atau soal modul tutorial atau soal kuis yang melibatkan fisika dasar 1 dan fisika dasar 2, maka energi potensial listrik harus dihitung.
selain misalnya ini ada apa ya? Misalnya settingannya gini. Penghapus ini ya, misalnya ini ada sebuah kotak, anggaplah kotak lah ya. Sebuah kotak dibuat dari let's say dia isolator. Let's say dia isolator, dia dijatuhkan dari ketinggian. Ya, ada gravitasi ya itu kita udah bisa. Tapi dia juga misalnya dipengaruhi sama medan listrik gitu. Nah, berarti harus dihitung. Ya. Berarti harus dihitung berapa kontribusi energi potensial listriknya yang muncul pada benda ini, karena benda ini juga pasti punya muatan gitu. Nah, itu harus dihitung. Tapi kalau jadi sehingga nanti kayak gini. Delta U atau perubahan energi potensial listriknya itu adalah Q delta V ya. Q delta V, sehingga nanti kalau misalnya ada, sebentar, ini saya bisa coret-coret di sini nggak ya? Blank. Oke. Coba ya. Why? Belum bisa ternyata. Oke. Belum bisa. Jadi kalau misalnya ini apa namanya, ingat nggak dulu kalau ini saya mohon maaf kepada teman-teman yang lagi menyimak daring, saya pengen nulis kayak gini. Dulu kan kita di Fisika Dasar 1 belajar bahwa usaha itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Kemudian usaha itu adalah sama dengan minus perubahan energi potensial. Ya. Nah, ini sekarang dengan kita belajar ini ada energi potensial listrik, maka ini menjadi minus delta jadi ini akan menjadi minus delta U dari gravitasi atau mekanik gitu ya. Karena kita juga belajar ada energi pegas ya. Waktu Fisika Dasar 1 ya, energi potensial kan nggak cuma gravitasi kan, ada energi potensial pegas kan. Ya, jadi ini gravitasi dan mekanika gitu ya. Ditambah energi potensial listrik. Sehingga nanti usaha kalau ini digabungkan adalah sama dengan kalau ini non konservatif ya, usaha oleh gaya-gaya non konservatif adalah sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial ya, energi potensial. Jadi ini sama dengan delta K ditambah delta U mekanika ditambah delta U listrik. Ya, jadi kayak gini. Kalau dihubungkan dengan yang kuliah yang lalu. Oke, nah kaitan antara energi potensial dan potensial listrik tadi sudah dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh medan listrik atau usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik itu nanti akan menghasilkan ini ya, perubahan energi potensial listrik, dan kalau misalnya dia ini dibagi dengan nilai dari muatan yang bergerak itu, nah nanti akan menjadi potensial listrik. Jadinya hati-hati terhadap definisi energi potensial listrik dengan potensial listrik itu sendiri, karena itu menyatakan dua ini yang berbeda ya, dua fakta yang berbeda. Nah, karena potensial listrik itu dia sebuah medan skalar, maka dia punya lanskap, punya lingkungan pengaruh. Kalau positif dia kayak gini, ya kalau dia dibikin sebuah peta kontur, kalau yang positif dia begini, kalau netral dia itu datar, kalau negatif dia ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya digambarkan dalam sebuah peta, maka ini ada yang positif puncak seperti ini, ada yang lembah dan ada yang netral. Itu kalau dipetakan dalam
sebuah peta kontur. Kalau diperlihatkan dalam bentuk panah, maka puncak dan lembah ini tadi dibentuk dalam panah. Yang ujung yang ini adalah untuk yang potensial yang tinggi, ini adalah yang potensial yang rendah. Ya. Ini yang potensial yang rendah, ini adalah potensial yang tinggi. Sehingga nanti bisa kita lihat bahwa kalau saya punya partikel, kalau misalnya saya punya proton, saya tempatkan di sini, maka nanti dia akan bergerak. Kalau proton ya, muatannya positif. Kalau proton, dia akan bergerak dari potensial potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau saya punya elektron yang muatannya itu negatif, maka dia akan bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Kalau saya punya neutron yang netral atau punya kumpulan molekul yang netral kayak CH4, NH3, saya taruh di sini dia nggak kemana-mana. Gitu ya. Nah itu bedanya. Kalau dulu belajar gravitasi, ada potensial tinggi dan potensial rendah. Jadi ada puncak, ada lembah. Ya, saya taruh massa, pasti bergeraknya dari potensial yang tinggi, dari puncak ke lembah kan, kayak air. Air kan kalau hujan di gunung pasti turunnya ke lembah kan, jadi sungai, jadi danau, mengalir terus sampai jauh, sampai ke pantai, ya kan? Kalau listrik itu tidak. Kalau saya punya potensial tinggi, potensial rendah, maka bergantung pada muatannya. Kalau muatannya itu negatif, maka dia akan mengalir atau bergerak dari potensial rendah ke atas. Kalau muatannya itu muatan positif, dia akan bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Kalau dia netral, ya dia nggak kemana-mana. Itu ya. Jadi dia ada 3 jenis. Ada bergerak seperti itu, ya, dari potensial tinggi ke rendah untuk muatan yang proton, yang sejenis-jenis proton atau ion positif kayak Na+, atau kalau misalnya dia netral seperti CH4 dan lain sebagainya, dia itu kalau saya tempatkan di tengah maka dia nggak akan kemana-mana. Tapi ada juga yang kayak ini arus listrik. Arus listrik nanti akan kita pelajari bahwa sebetulnya yang mengalir itu elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tapi karena untuk simplifikasi, karena kalau demikian kan berarti kan ada tanda negatif di rumus VIR yang akan kita pelajari nanti. Daripada bingung, udah aja saya anggap bahwa ada arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah sebagai representasi dari aliran elektron itu. Padahal yang mengalir elektron, gitu loh. Padahal yang mengalir elektron, tapi supaya nggak ada tanda negatif di teori rangkaian dan lain sebagainya, makanya jadi VIR itu positif semua kan. Makanya yang diwujudkan di situ menjadi arus, bukan aliran elektron, supaya mempermudah aja. Padahal nyatanya yang mengalir di rangkaian listrik itu sebetulnya ya potensial itu adalah arus elektron, bukan arus listrik gitu, tapi arus elektron. Oke, sebentar, jam berapa? Pas, dah kita istirahat dulu. Sekitar 8 menit, 9:50 kita lanjutkan. Oh ya, silakan. Nah. Mana? Non konservatif? Ingat nggak? Nah. Oh ya, silakan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bisa membedakan apa itu energi potensial listrik sama potensial listrik. Nah, sekarang kita ke topik tentang
bagaimana potensial listrik itu bisa dihasilkan. Kalau yang lalu kita belajar ada gaya tarik menarik, yaitu kan disebabkan oleh medan, gitu ya. Nah, kita belajar bahwa medannya itu sumbernya macam-macam dan kita bisa hitung kalau yang diskrit itu medannya seperti ini, kalau yang kontinu dia seperti apa namanya? Itu di mana bisa menggunakan integral maupun yang hukum Gauss. Nah, sekarang kita ke penyebabnya, ya, penyebab delta V-nya ini. Mudah-mudahan nggak masih ada ini ya, apa namanya, udah pada di dalam semua. Tapi kalau nanti ada yang menyusul silakan aja. Jadi di ilustrasi yang tadi saya sampaikan itu apa namanya? Medan listriknya itu ini apa namanya sudah ada gitu ya. Jadi taken for granted artinya ini kita hanya meninjau bagaimana perubahan energi potensial dan potensial listrik yang dialami oleh partikel ini karena pengaruh dari luar. Nah, yang akan kita tinjau sekarang kalau adalah ini si potensial apa namanya? Kalau ini kan ada potensial listrik dari plat positif ke negatif. Dia ini sebetulnya juga ini menghasilkan beda potensial atau menghasilkan garis-garis potensial antara posisi plat positif di atas sama di bawah. Artinya sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem ini V-nya itu berasal bagaimana gitu loh. Bagaimana bentuk dari potensial untuk sistem ini atau bagaimana saya bisa tahu bahwa plat sejajar ini menghasilkan medan skalar potensial di tengah-tengahnya gitu. Artinya saya ingin tahu kalau saya punya muatan, bentuk potensialnya kayak gimana sih gitu. Sehingga nanti bisa kita pelajari untuk sebuah muatan titik, untuk sebuah rongga, untuk sebuah bola pejal, untuk sebuah kabel, untuk sebuah plat sejajar maupun plat tunggal, itu potensial listriknya bagaimana. Jadi sama seperti waktu kita belajar medan listrik yang lalu. Kalau saya punya plat, kalau saya punya muatan titik, punya bola berongga, punya cangkang, itu nanti potensialnya gimana. Kalau kemarin kan kita ngomong kalau ada bentuk-bentuk kayak gitu, medannya gimana. Nah, kalau sekarang potensial listriknya gimana. Nah, tentu saja plat sejajar seperti ini pasti ada ininya, pasti ada nanti menghasilkan potensialnya dan itu kalau saya boleh spoiler, ya kalau saya misalnya kemarin yang plat sejajar nih ya, yang plat sejajar yang ini kan di kuliah yang lalu kita dapatkan E-nya itu adalah sama dengan sigma per epsilon 0 gitu ya. Nah, di persamaan yang ini saya dapatkan delta V adalah sama dengan minus integral dari E ds. Ya kan? Ininya redup. Nah, ini kalau misalnya plat sejajar seperti ini positif sigma, ini negatif sigma. Kemarin kan kita tahu ya bahwa E totalnya di sini sama dengan 0, E totalnya di sini sama dengan 0, E-nya di sini sama dengan sigma per epsilon 0. Ya kan? Nah, berarti saya masukkan ini ke sini ya. Masukkan yang ini ke sini. Ini sebetulnya ada ininya ya. Kalau saya pakai koordinat kartesis, ini X, ini Y, maka dia ada vektor satuannya I gitu kan ya. Ya. Nah, sekarang DS ini berarti kalau ini positif negatif, maka ada sebuah, kalau saya misal punya muatan positif Q di sini, maka dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Gitu kan? Karena ini ada ini kan kayak yang ini dibalik gitu loh. Ya. Kayak ini dibalik. Kalau ini kan dari atas ke bawah. Kalau ini berarti kan dari kiri ke kanan. Kan ini yang positif. Kalau yang digambar itu yang positif yang di atas kan? Yang negatif. Nah, karena dia bergerak dari sini ke sini, berarti dari sini dari titik A ke titik B misalnya, maka ini adalah DS-nya. Ya.
Ini berarti ini adalah delta S. Nah, artinya delta S ini sendiri sebetulnya adalah integral dari DS. Ya, integral dari DS dari R sama dengan dari XA ke XB. Gitu. Ini sebetulnya kayak gitu. Sehingga kalau nah ini kan konstan ya, bergantung posisinya nih. Enggak kan ya? Nah, berarti EV sama dengan minus sigma per epsilon 0 XA XB DS gitu ya, atau DX ya, DX gini kan ya, karena konstan kan ya. Ini kan sama aja kayak gini. Oh, ini sorry, ini harusnya matematikanya harusnya gini ya, harusnya ini RA, ini RB ya, harusnya seperti itu. Nah, karena DS-nya itu adalah sama dengan I topi DX ya. Kemudian ini perkalian titik ini dengan ini kan sama dengan 1 ya. Nah, sehingga ini bisa saya sederhanakan menjadi XA XB DX gitu ya. Long story short, nanti jadinya delta V itu adalah sama dengan sigma per epsilon 0 XB XA kurang XB. XA kurang XB, ini ada negatifnya, jangan lupa. Ya, kayak gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gini kan delta V adalah sama dengan E dikalikan delta S gitu. Min. Gitu. Ya, kayak gitu. Nah, untuk plat sejajar gini. Untuk plat sejajar seperti ini, jadi delta V-nya dapat. Gitu ya. Tapi itu kalau plat sejajar. Kalau bentuk yang lain gimana? Misalnya kayak gini. Nah, ini. Misalnya ada muatan titik mempengaruhi muatan titik lainnya sehingga dia bergerak dari A ke B. Kalau yang ini kan sumbernya dia plat sejajar, ada muatan titik di tengah. Membuat dia muatan titiknya ini bergerak dari titik A ke B gitu ya. Nah, sekarang ada muatan titik bergerak dari A ke B tapi dia dipengaruhi oleh muatan titik. Kalau yang ini contohnya artinya dia sumber medannya atau sumber potensialnya ini plat sejajar. Kalau sekarang sumbernya adalah muatan titik yang lain. Bedanya itu. Nah, kalau muatan titik mempengaruhi muatan titik yang lainnya, maka nanti kayak gini perumusannya. EDS sama tetap EDS. Persamanya itu tadi, yang ini. Tapi sekarang E-nya bukan lagi yang konstan ini kan plat sejajar. Atau plat lah ya, plat. Tapi kalau misalnya muatan titik, rumus apa itu namanya? Rumus ajaib. Rumus yang sering kali muncul itu K dikalikan Q per R kuadrat muncul di situ. Karena apa? Dia muatan titik. Karena dia muatan titik. Makanya ketika sudah di utak-atik didapatkan ternyata potensial listrik atau beda potensial antara titik A dan B itu kayak gini. Kaki dibagi 1 per R. Makanya dapat rumus yang ini. Ingat nggak dulu di SMA? Menghitung potensial listrik dari sebuah muatan titik kan ini ya, kaki bagi R. Kalau medan, kaki per R2. Ingat nggak? Kalau gaya listrik, kaki besar, kaki kecil bagi R2. Ingat nggak? Kan ngafalinya gitu ya. Nah, sekarang dari mana ini? Gitu loh. Asalnya dari sini. Dari kenyataan bahwa beda potensial yang dialami oleh sebuah muatan titik karena pengaruh ini, muatan yang merah ini, itu adalah sama dengan integral EDS. Sehingga nanti didapatkan ininya, perumusan delta V-nya, perubahan potensial listrik dari titik A ke B adalah yang ini. Ya, yang ini kan ini 1 per RB dikurangi 1 per RA, ini kan berarti delta ya. Nah, kalau saya cuplik sebagai VA VB, maka saya dapatkan seperti ini, bahwa potensial listrik oleh muatan titik persamanya ini.
Oh ya, ini juga ada pengandaian. Kalau misalnya titik B-nya itu di Tahingga, R-nya berarti makin kecil ya. R-nya makin besar ya. Kalau pembagi makin besar artinya jadi 0 ya. 1 dibagi Tahingga jadi 0 ya. Nah, makanya kalau saya mau tahu berapa potensial di titik A, ambil potensial di titik B itu di Tahingga. Sehingga nanti saya bisa tahu bahwa kaki di RA adalah potensial di titik A. Kayak gitu. Nah, ini untuk muatan titik. Kalau muatannya titik tapi dia itu ada di sebelah sini. Muatan titiknya di sini, hitung potensial di titik A. Tapi ada jarak. Ini muatan Q-nya ini terhadap titik 00 ada jaraknya. Kemudian titik pengamatan potensial ada jaraknya juga, ada posisinya. Nah, berarti saya menghitung potensial listrik di titik A, berarti saya harus tahu berapa jarak dari sini ke sini. Ya. Karena ini sumbernya. Sumbernya bukan di sini loh ya. Hati-hati. Sumbernya di sini. Sumbernya di sini. Sumbernya di sini, bukan di titik pusat. Titik pusat itu adalah titik koordinat. Jadi sebagai benchmark atau referensi posisi. Nah, kalau yang sebelumnya titik referensinya tuh pas di posisi Q. Makanya lingkaran putus-putusnya tuh kan lingkaran potensial itu sebetulnya. Atau garis ekuipotensial. Nah, itu pusatnya karena dia di sini. Tapi kalau pusatnya bukan di tempat muatan itu berada, maka dia seperti ini. Dan kita harus tahu, harus cari bagaimana RA kurangi RB ini, atau jarak antara Q ke titik A itu gimana. Nah, itu nanti ininya. Nah, sehingga nanti perumusan dari potensial didasarkan kepada jarak dari titik penghasil medan atau penghasil potensial ke titik pengamatan. Ya, jadi jangan salah. Ya, ini pengulangan lagi kalau dia muatan titik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia itu kumpulan dari berbagai muatan, ingat nggak dulu waktu di yang kemarin, ingat nggak yang contoh soal ujian yang kemarin? Yang kemarin di sini ada titik ini positif 2, di sini ada Q2 ya. Di sini Q3. Ini di sini Q3, terus ditanya di titik sini ya. Di titik 0,1 hitung berapa energi hitung berapa total medan ya, ingat nggak kemarin? Nah, sekarang hitung berapa total potensial. Kalau ini kan kalau nggak salah kemarin ini 2 ya. 2 mikrokulom, yang ini 3 mikrokulom ya. 3 mikrokulom. Nah, hitung berapa hitung berapa potensial yang ada di titik ini dengan referensi di Tahingga ya. V di Tahingga ini sama dengan 0. Oh, ya udah, kita menggunakan prinsip ini superposisi. Jadi kita hitung kemarin, oh ya, R ini ada yang masih ingat nggak? R di titik X dari yang 2, dia itu ini persamaannya min 2 ini ya, tambah 1J gitu ya. Sedangkan yang RX3 adalah sama dengan 2I tambah 1J gitu ya. Sehingga nanti ininya besarnya RX2 ini sama dengan akar 5 gitu kan. Yang ini RX3 ini sama dengan akar 5 juga kan. Nah, sehingga ngitung V totalnya ya. Ngitung V totalnya ini mudah. V total adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan dalam kurung Q 2 per R
X2, jadi ini ngitung V di X, ditambah Q3 dibagi RX3. Ya udah, ini gampang ini. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan berapa ini? 2 mikrokulom per akar 5 ditambah 3 mikrokulom per akar 5. Sehingga nanti didapatkan V di X. Kalau ini mikrokulom jadi 10 pangkat min 6. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 3. 5 per akar 5. Jadi ini sama dengan 9 dikali akar 5 kali 10 pangkat 3 potensial. Kalau potensial itu satuannya apa ya? Volt. Atau kok lupa ya. Kalau gaya itu Newton. Kalau E itu sama dengan Newton per Coulomb. Tapi kalau V adalah sama dengan Newton per Coulomb kali R, jadinya Newton meter per Coulomb. Ini sama dengan volt. Ya, Newton meter per Coulomb. Nah, lihat ya, kalau yang kemarin kan saya harus menguraikan dia terhadap I dan J untuk medan. Ingat nggak? Sekarang nggak? Enak ya? Jadi potensial listriknya di titik X ini adalah sekian. Dan lihat, penyebutnya tidak lagi R kuadrat, tapi R. Penyebutnya tidak lagi R kuadrat, tapi R. Nah, ini kalau misalnya saya punya sebaran muatan yang diskrit, tipe-tipenya soalnya seperti ini, yang kemarin kita bahas. Nah, kalau ini kita punya sebaran dipol, ya ini diyakini saja lah ya, saya nggak akan terlalu banyak membahas tentang ini, tapi intinya dari muatan yang positif sama yang negatif di titik P itu nanti akan menghasilkan potensial listrik yang nanti bisa dihitung seperti ini. Nah, ini lagi apa namanya? Pengulangan lagi bahwa kalau misalnya saya punya sebaran muatan yang titik-titik ini, maka nanti si penghitungannya menjadi superposisi tapi bukan superposisi vektor. Jadi tidak perlu diuraikan dalam arah-arah IJK maupun dalam kerangka koordinat yang lain. Jadi justru dengan konsep ini kadang-kadang persoalan medan itu jadi lebih mudah. Yang nanti sulit adalah mengkonversinya dari V ke E lagi. Karena menggunakan hal yang mungkin Anda belum pelajari, yaitu menggunakan kalkulus vektor. Nah, bagaimana menjembataninya? Kalau tadi kan kita sudah punya persamaan ini untuk mengubah E jadi delta V, atau E jadi V, kita udah punya ini kan. Nah, kalau kembalikannya gimana? Sebetulnya Anda kalau udah belajar kalkulus sudah tahu, kalau misalnya saya untuk mendapatkan delta V saya harus mengintegralkan E terhadap jarak, maka untuk mendapatkan E dari delta V caranya gimana? Turunin. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Cara menurunkannya nanti menggunakan turunan berarah. Nah, yang gini. Ada ini. Ya, ada segitiga terbalik. Ini disebut sebagai operator gradien. Ya, segitiga terbalik ini disebut sebagai operator gradien yang tujuannya untuk menurunkan variabel skalar menjadi sebuah vektor. Karena tadi ya, ingat nggak definisi awal potensial? Potensial itu definisinya adalah sebuah fungsi. Yang fungsinya ini menjelaskan tentang posisi-posisi. Kalau dia diturunkan terhadap posisi tersebut, dia menjadi vektor. Nah, muncul lagi tuh. Jadi supaya saya dapatkan medan listrik dari potensial listrik, saya harus dia turunkan berdasarkan arah-arahnya.
Makanya seperti ini, ada segitiga terbalik seperti ini. Ini disebut sebagai operator del atau gradien. Sehingga besaran skalar ini bisa saya tahu ininya turunannya ke arah X, turunan ke arah Y, ke arah Z. Temperatur, kalau Anda belajar termodinamika atau Anda belajar fisika termal di kuliah yang lalu, yang Anda pelajari sebagai aliran panas, itu sebetulnya ini. Jadi turunan dari temperatur terhadap posisi. Karena temperatur itu sendiri kan suhu ya, suhu atau temperatur itu kan skalar. Sekian Celcius, sekian Fahrenheit, sekian Kelvin. Tapi dia itu skalar, hanya menunjukkan bahwa di titik itu temperaturnya sekian. Tapi tidak menjelaskan tentang bagaimana perubahan atau aliran panas yang terjadi. Makanya ketika menjelaskan tentang aliran panas, ada variabel gradien temperatur. Itu yang nanti akan Anda belajarkan nanti di tingkat 2, tingkat 3 ada itu transfer panas. Transfer panas, karena kalau di bioenergi jelas, supaya saya bisa menggunakan energi dari bahan-bahan nabati dan hewani itu harus dipanaskan. Sehingga istilahnya dia bisa berubah transisi fase yang tadinya misalnya padat jadi cair dan lain sebagainya. Atau di pangan. Pangan itu kan berarti kan untuk mendisinfektan dan lain sebagainya kan supaya tidak ada bahan-bahan yang berbahaya mungkin harus dipanaskan, harus dididihkan, harus di apa. Nah, itu ada aliran panas yang harus dipelajari. Nanti belajar yang namanya fenomena transfer. Jadi belajar tentang difusi, belajar tentang hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, dan hukum kekekalan energi. Jadi transfer massa, transfer energi, dan transfer momentum. Jadi belajar ini, itu operator del nanti akan muncul. Walaupun nanti kalau di engineering, teknik kimia, teknik pangan, bioenergi, kadang-kadang satu dimensi. Jadi nggak begitu IJK-nya nggak. JK, kalau misalnya IJK, maka nanti si JK-nya ini nggak. Jadi hanya turunannya ini. Balik lagi ke kalkulus yang ini. Satu variabel. Jadi balik lagi ke kalkulus 1, jadi hanya satu variabel saja. Jadi delta V dibagi delta jarak gitu. Jadi lebih mudah. Tapi karena di sini fisika dasar, Anda harus diperkenalkan bahwa it is not that simple Fergus Sotea gitu kan. Bahwa dia sebetulnya 3 dimensi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya misalnya punya potensial ini. Nah, kalau Anda iseng-iseng gitu ya. Coba. Kita kan kemarin sudah dapat E ya. Walaupun kemarin saya nulisnya kebalik tuh antara Q3 sama Q2, nanti dibetulin. Nah, coba kalau misalnya ini diturunkan terhadap jarak, hasilnya harusnya sama dengan yang kemarin. Harusnya sama. Nanti dibandingin aja. Nah, itu tugas Anda lah gitu, nyoba-nyoba sendiri. Jangan segala-segalanya diserahkan ke papan tulis sama saya diterangin. Harus ada ininya juga. Andanya harus punya curiosity itu. Oh, yang diomongin Pak Hari bener nggak sih gitu. Nah, coba aja. Nah, itu adalah ininya, merumuskan dari E dari V. Karena tadi kita sudah belajar bagaimana merumuskan delta V dari E. Gitu. Nah, ini untuk yang muatan diskrit. Nah, untuk yang muatan kontinu gimana? Muatan kontinu itu nanti akan disampaikan pekan depan. Ya. Jadi nanti topik pekan depan kita akan belajar potensial listrik oleh muatan kontinu. Jadi yang bola, yang kabel, yang plat, cincin, ya, batang berhingga, dan lain sebagainya. Sambil nanti kita akan lanjutkan untuk yang kapasitor. Bagaimana susunan kapasitor, bagaimana dielektrik, kemudian bagaimana meningkatkan meningkatkan energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor dengan memasukkan dielektrik dan juga yang lain sebagainya. Itu yang nanti akan kita sampaikan di kuliah pekan depan. Sekarang cukup dulu sampai yang diskrit-diskrit seperti ini. Coba sekarang jam. Oh, masih ada waktu
9 menit lagi. 9 menit lagi untuk kita nanti selesai. Nah, ini ada apa namanya permukaan ekuipotensial. Permukaan ekuipotensial tadi sudah secara implisit dijelaskan bahwa kalau misalnya saya punya ini, ya, misalnya saya tadi punya apa itu tadi? Kontur, dari kotak kontur aja. Kalau dari peta kontur ini artinya saya punya ini kan garis-garis. Ini ada yang tinggi, maka ada konturnya gitu ya. Apa namanya? Bagaimana potensial itu berubah dari positif menjadi 0 menjadi negatif. Nah, ini artinya garis-garis yang sama ini ya. Garis-garis yang sama ini disebut sebagai satu garis ekuipotensial. Artinya satu garis ini memiliki nilai potensial yang sama. Ya, punya nilai suatu potensial yang sama. Jadi kalau misalnya saya punya pelat sejajar seperti ini, balik lagi ke pelat sejajar, maka si ininya, karena delta V-nya ini kan bergantung jarak. Delta V-nya ini kan delta V. Tapi V-nya sendiri ini kan sama aja dengan E kali X gitu ya. Artinya saya di sini, walaupun saya tahu medannya itu ke sini, medannya kan gini. Medannya ini dari kiri ke kanan. Ya. Nah, sepanjang garis medan itu saya punya sebuah garis yang tegak lurus yang menyatakan ekuipotensialnya. Ini kalau ini adalah garis medan. Oh, ini saya kasih label lah. Supaya nggak bingung. Ini garis medan. Garis medan listrik. Nah, yang disebut sebagai ekuipotensial itu yang ini. Nih. Nah, ini. Dan garis ekuipotensial pasti akan selalu tegak lurus terhadap arah garis. Ya. Jadi permukaan ekuipotensial yang ini, nah ini apa namanya? Ini adalah ekuipotensial. Bidang ekuipotensial pasti akan selalu tegak lurus terhadap garis medan listrik. Jadi kalau saya misalnya punya, ya ini contohnya yang ini. Saya punya, nah ini, saya punya muatan listrik positif, medannya berarti ke segala arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kayak gini. Berarti yang putus-putus ini adalah garis ekuipotensialnya. Ya, sama kayak gini, kalau ini kan pelat sejajar karena bentuknya pelat, kotak gitu ya. Nah, maka si ininya juga bidang ekuipotensialnya juga mengikuti kotaknya ini gitu loh. Nah, kalau yang ini kan karena dia muatan titik, maka dia mengikuti bentuk dari si muatan titiknya itu juga gitu. Begitu pula nanti kalau kita belajar kabel yang bentuknya silinder, nanti si ekuipotensialnya juga mengikuti gitu. Dengan garis medannya tegak lurus keluar atau ke dalam. Bergantung muatannya itu negatif atau positif. Kalau positif dia keluar. Kalau negatif dia ke dalam. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya saya punya partikel yang nah ini ya, Anda bisa lihat di sini. Karena adanya medan listrik ini, muatan yang ada di tengah bergerak dari sini, dari A ke B. Artinya dia melintasi ekuipotensial yang berbeda. Nah, kalau melintasi ekuipotensial yang berbeda berarti dia menghasilkan perubahan energi potensial. Tapi kalau dia berubahnya kayak gini, kalau justru dia berubahnya dari sini ke sini, di satu garis ekuipotensial yang sama, artinya dia tidak mengalami perubahan energi potensial. Dan itu yang tidak akan terjadi gitu loh. Sebetulnya apa namanya tidak akan terjadi untuk kasus yang plat. Ya, untuk kasus yang plat dia nggak akan seperti itu. Tapi kalau untuk kasus yang mana ya? Ini ya setelah ini teh si ekuipotensial. Nah, kalau misalnya kayak gini, ya, ini adalah sebuah muatan penghasil medan, penghasil potensial. Ada sebuah muatan yang bergerak dari A, B, C sama yang ke A ke D. Yang menghasilkan energi potensial itu adalah yang A ke D karena dia melintasi
permukaan ekuipotensial yang berbeda. Kalau dia di sini saja, ya itu nggak akan menghasilkan energi potensial. Seperti itu. Nah, satu lagi yang biasanya suka ada muncul di ujiannya, ini biasanya ada inilah. Mungkin Anda sering lihat ini waktu di ujian di SMA atau di SBMPTN dan lain sebagainya. Misalnya ada Q1, Q2, Q3, hitung berapa energi total. Ya udah, kalau hitung energi total berarti saya harus hitung Q1, Q2 dengan R12, berarti yang ini. Kemudian Q1, Q3 dengan R13, yaitu yang ini. Kemudian ini. Sehingga nanti didapatkan energi total dari konfigurasi ini nilainya adalah sekian. Nah, kembali lagi ke soal yang ini. Ingat bahwa di akhir itu ada sebuah partikel tambahan yang masuk ke sini. Ya. Ada lagi di sini. Ini kalau nggak salah Q sama dengan -4 ya. -4 mikrokulom. Ya, ini bisa Anda hitung berapa energi konfigurasi ini berapa. Hitung aja gitu. Nanti hitung berapa kontribusi dari ini ke sini, sama ini ke sini. Kalau misalnya saya punya Q2, Q3, Q4. Nah, contoh soalnya kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang juga suka muncul. Kalau contoh soal di sini kayaknya udah ada deh. 3 buah muatan listrik, Q1, Q2, Q3, masing-masing berada di titik OA, AO, dan OO. Tentukan potensial listrik di AA. Jadi ini bentuk ininya. Bentuk, ada gambarnya nggak ya? Nggak ada. Bentuk apa namanya persoalannya ini berada di koordinat kartesis 2 dimensi. Q1 itu ada di 0A. Kalau yang di sumbu Y itu Q2 dan Q3 itu ada di titik pusat. Nah, kalau di titik AA itu berapa potensial listriknya? Kemudian tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q dari titik 2A ke titik P. Tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar Q dari Tahingga ke titik P, gitu ya. Nah, ini persoalannya. Nah, ini kita hitung dulu R1, R2, R3. Kemudian kita hitung ininya apa namanya RP. Jadi posisi partikel 1, posisi partikel 2, posisi partikel 3 dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita hitung ininya apa namanya jaraknya dari titik P ke partikel 1, dari P ke partikel 2, dari P ke partikel 3. Ya. Kemudian nanti kita dapatkan VP-nya adalah seperti ini. Jadi mirip-mirip sama yang ini. Ya, mirip-mirip prosesnya sama kayak yang ini. Ya, hitung dulu berapa ininya, vektor posisinya, baru nanti besarnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghitung usahanya ya ini. Jadi hitung dulu berapa potensial di P, kemudian di S. Ya, kalau di P tadi sudah kita ketahui ini nilainya. Nanti kalau yang S dicari dulu, baru nanti dikurangkan. Ya, sehingga nanti dapat sini. Tapi kalau misalnya dari Tahingga ke titik P, nanti caranya seperti ini, di mana potensial untuk titik Tahingga itu 0. Ya. Sedangkan kalau tadi di persoalan sebelumnya potensial di titik S ya harus dicari dulu. Ya, dari VS ini harus dicari dulu, baru nanti usaha untuk membawa partikel dari S ke P itu nanti Q dikalikan VP min VS. Nanti dapat hal ini seperti ini. Nah, ini fungsi contoh soal kedua, fungsi potensial. Diketahui bentuknya kayak gitu, tentukan fungsi medan listrik yang ditimbulkan. Berarti harus menggunakan operator gradien, karena lihat di sini ada X, Y, dan Z. Nah, sekarang kalau itu diterapkan nanti bentuknya kayak gini. Nah, artinya sebagai bahan latihan, supaya nggak mager, coba aja Anda ubah-ubah bentuknya. Misalnya akarnya dihilangin. Kalau akarnya dihilangin nanti bentuk turunan V terhadap ininya gimana? Atau Q-nya nih jadi kuadrat, gimana ininya? Nah itu ini harus rajin untuk latihan seperti itu. Kalau enggak nanti kalau hanya one way saja, nah itu bahaya. Ya, apalagi kalau ujiannya esai, nah itu harus ada latihan untuk nulis dan lain sebagainya.
Bagi Anda yang tulisannya sekarang masih cakar ayam, usahakan belajar lagi untuk nulis sehingga jadi bagus, bisa terbaca. Kalau ujian esai, Anda nulis tulisannya susah dibaca dosen, kadang-kadang dosennya nggak akan ngasih nilai full karena susah dibaca gitu ya. Jadi perhaluslah tulisan Anda. Nah, kemudian ini hasil akhirnya seperti ini, panjang tapi ini jawabannya. Nah, kemudian ini contoh soal lagi, hitung energi yang diperlukan untuk menyusun seperti ini. Jadi hitung berapa energi konfigurasi untuk partikel yang ini. Nah, ini bisa dicoba-coba ya, seperti itu. Oke. On time. Ada pertanyaan dulu dari audiens yang di kelas? Yes. Persamaan di 33. Yang ini? Itu kan dari kalkulus ya? Bentar. Ini aja, kalau misalnya saya punya Y sama dengan 1/X kuadrat, maka kalau saya punya Y aksen seperti ini, maka Y adalah sama dengan integral Y aksen dx gitu ya. Y sama dengan integral 1/X kuadrat dx, Y sama dengan integral X min 2 dx, maka ini menjadi ini kan min 2. Naik, kalau diintegralkan berarti kan pangkatnya naik 1 ya. Berarti ini jadi X min 1. Jadi ini Y sama dengan tambah C gitu ya. Oh enggak. Yang mana? Yang ini? Oh karena ini. Ya, karena ini yang R top ini kan ini DS ini. Nih, DS ini kan ini. Kalau diuraikan, DS ini kan jadi gini. Ada DR R topi ditambah R D theta topi. Ya ini karena menggunakan koordinat polar, jadinya ada kayak gini. Nah, ketika R topi perkalian titik dengan R, hilang. Jadi 1 kan. Jadi tinggal DR kali 1 gitu kan. Jadi DR. Nah, R topi dengan ini karena perkalian titik 0. Karena beda. Makanya dia langsung jadi DR kayak gini. Gitu. Jadi R topi DS-nya ini bentuknya kayak gini. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang di rumah apa ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Atau jangan-jangan dari tadi pagi nggak kedengeran? Ya, silakan. Ini kan kayak kita sejak awal kita membandingkan medan listrik sama medan gravitasi. Ya. Nah, kalau medan gravitasi itu yang potensial gravitasi itu kita udah tahu bahwa MGH kan, berarti semakin jauh satu benda dari bumi atau semakin besar aja, maka energi potensialnya semakin besar. Nah, sedangkan kalau di medan magnet ini, misalkan yang di listrik tadi, muatan listrik tadi itu semakin jauh dia dari R-nya semakin jauh, kayak di situ itu R-nya semakin panjang, itu nanti dia akan semakin kecil. Berarti ada perbedaan di antara yang kita misalkan ada kesamaan di antara potensial gravitasi sama potensial listrik. Ya, jawabannya iya. Dan ininya apa namanya? Dan kalau yang persoalan listrik, kalau muatan titik seperti ini, maka dia tidak akan menghasilkan MGH, betul. Tapi kalau sumbernya plat sejajar, beda kan? Mirip-mirip MGH nih. Ya. Jadi bergantung pada konstruksi si sumbernya. Sumber muatan titik betul, bahwa makin jauh kecil, ya kan? Kalau ini enggak.
Makanya ini lebih banyak dipakai buat baterai itu kayak gini. Karena dia bisa store energi banyak karena ya itu tadi. Gitu. Kalau potensi listrik ini lebih tergantung bagaimana medan listriknya itu terbentuk. Yes, betul. Makanya kita belajar bertahap itu gitu. Nggak langsung, ini loh rumusnya, ini loh rumusnya. Ya udah berarti saya tinggal ngafalin rumus, ujian selesai gitu. Kalau ini saya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa ada pemikiran itu. Ada satu hal yang mendalam itu, supaya nanti ketika Anda misalnya di bioenergi atau di pangan menginikan ini, oh itu loh koneksinya gitu loh. Oh itu loh keterkaitannya, oh itu loh ilmu yang saya belajar di TPB itu kepakainya di sini loh gitu. Nah itu. Karena kalau hanya di apa ya, didoktrin saja dalam tanda kutip ya Anda nanti nggak ini, nggak saya belajar apa sih tadi gitu ya. Nanti kayak gitu. Jadi di situ ininya. Nah, jadi betul yang Anda tanyakan untuk kasus yang ini betul bahwa dia tidak mirip MGH. Kalau yang kelas sejajar mirip justru. Makanya itu jadi menarik gitu. Dan konstruksi yang ini ya, makanya untuk muatan titik tidak bisa digunakan sebagai nanti kapasitor. Gitu. Baru nanti bisa kita gunakan sebagai kapasitor kalau misalnya saya punya cangkang double. Ada cangkang dalam, cangkang luar. Cangkang dalam positif, cangkang luar negatif. Nah, itu ada nanti konstruksinya. Nanti pekan depan kita lihat konstruksi dari kapasitor itu macam-macam. Ada yang plat sejajar, ada yang silinder-silinder, ada yang bola-bola. Lebih menarik. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Jam berapa sekarang? 9.05. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan nanti hari Senin kita lanjutkan. Jangan lupa hari Sabtu ada kuis 25 menit. Silakan nanti Anda mau ngerjainnya pagi-pagi, mau ngerjainnya siang-siang, mau ngerjainnya sore, asal masih di hari Sabtu. Nah, itu silakan. Nanti saya set di EduNext ya. Jadi di sini. Di EduNext di kuis pekan kedua ya. Hanya 25 menit aja kok. Terus nanti Anda upload ininya. Hasil pekerjaan Anda nanti Anda upload supaya nanti bisa dinilai. Kalau nggak mau ngerjain juga nggak masalah. Jadi kan namanya juga kalau yang kuis kan apa komponen kuis pekanan kan cuma 10% dan itu dihitung dari seluruh total. Tapi kalau misalnya Anda nggak ngerjain juga ya saya nggak akan ngedor-ngedor kerjain enggak gitu ya. Jadi kalau Anda memang ini mau ngerjain nanti di hari Sabtu nanti dikerjain. Oke. Saya stop dulu sharingnya. Saya stop rekamannya dan saya tutup kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semua.